2021-4013. Saya mahasiswa Prodi PJKR Fakultas FKIP Universitas Palangkaraya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang comparative degree atau degree of comparative, bisa juga disebut dengan degree of comparison atau tingkat perbandingan. Yang akan dibahas dalam materi ini yaitu adjektif kata sifat dan adverb kata keterangan. Terus saksikan video ini sampai selesai. Sekian, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan degree of comparison atau tingkat perbandingan. Nah, yang akan dibahas dalam bab ini adalah adjektif kata sifat dan adverb kata keterangan. Baik, bagian A, the degree of comparison untuk kata sifat atau adjektif mempunyai tingkat perbandingan yang disebut dengan degree of comparison. Tingkat perbandingan digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan sifat kata benda. Kata sifat mempunyai 3 tingkat perbandingan, yaitu yang pertama the positive degree atau tingkat biasa, yang kedua degree comparative, the comparative degree atau tingkat lebih, yang ketiga the superlative degree atau tingkat paling. Kemudian kata sifat dapat dibentuk dengan menambah er, er atau more untuk the comparative degree dan menambahkan st atau most untuk the superlative degree. Misalnya, contoh kata positifnya fine, rich, dan famous. Kemudian menjadi kata komparatif, ditambahkan dengan kita menambahkan r. Fine jadi finer, kemudian rich kita tambahkan er, jadi richer, gimana bacanya? Kemudian famous kita tambahkan apa? More famous. Kemudian menjadi kata superlatif, kita tambahkan fine menjadi famous, tambahkan es dengan t-nya. Kemudian kata rich ini menjadi superlatif, kita tambahkan est, riches. Apa gimana bacanya? Kemudian famous kita tambahkan dengan kata most famous. Nah, yang artinya dari baik, kata komparatifnya menjadi lebih baik dan superlatifnya menjadi terbaik, begitu juga seterusnya. Kemudian untuk lebih jelasnya berikut ini saya akan menjelaskan cara pembentukan tingkat perbandingan kata sifat. Yang pertama itu ada kata sifat yang terdiri dari satu suku kata dengan menambahkan akhiran er. Ini satu suku kata dengan menambahkan akhiran er dan est. Misalnya, contoh ada bold berani atau hebat. Kata positif menjadi komparatif menjadi bolder, tambahkan er-nya. Kemudian menjadi kata superlatif itu ditambahkan est, bold, tambahkan est-nya. Kemudian selanjutnya contoh black. Kata positif menjadi komparatif yaitu ditambahkan blacker, tambahkan er. Menjadi superlatif kita tambahkan kata blackers, tambah est. Kemudian kata chips
lagi. Kita tambahkan dengan huruf EST. Chips. Namanya chips. Chips. Kemudian lagi cul. Kita jadikan komparatif, jadinya shoulders. Tambahkan ER. Kemudian cul. Kita tambahkan EST. Chorgis. Selanjutnya ada kata deep atau artinya dalam. Menjadi komparatif kita tambahkan kata deeper. Kita tambahkan ER. Kalau dia menjadi superlatif kita tambahkan kata deepest. Kita tambahkan EST. Deep. Gimana bacanya? Begitu. Lagi lanjut fast atau beberapa. Ketika komparatif dia menjadi kita tambahkan huruf ER. Faster. Dan menjadi superlatif kita tambahkan EST. Fastest. Begitu. Baik, yang kedua yaitu kata sifat yang dari satu suku kata yang berakhiran satu huruf mati dan didahului oleh sebuah huruf hidup. Maka huruf mati tersebut digandakan, kemudian ditambah ER atau EST. Contoh yang pertama kata positif. Komparatif, superlatif. Nah, kemudian misalnya contohnya big. Ini kata positifnya menjadi komparatif ditambahkan kata atau huruf ER. G-nya double, bigger. Tambahkan ER. Kemudian menjadi superlatif, ini katanya menjadi biggest. Tambahkan EST. Ini jadi besar, lebih besar, paling besar. Kemudian selanjutnya contohnya dim, kata dim atau suram. Kemudian menjadi kata komparatif kita tambahkan ER. M-nya double jadi ER, dimmer. Kata superlatifnya menjadi dimos. Tambahkan EST. Ini artinya suram. Jadi suram, lebih suram, paling suram. Mungkin seperti itu artinya. Yang ketiga, ini contoh yang untuk satu suku kata tadi ya. Kemudian yang ketiga kata sifat yang berakhiran huruf Y, kata sifat ya yang berakhiran huruf Y dan didahului satu atau dua huruf mati, maka ia diganti dengan I, ditambah ER dan atau EST. Y-nya diganti I, kemudian ditambah ER, ER dan EST. Contohnya, contoh katanya agree misalnya ya. Kemudian menjadi kata superlatif agreeer. Kita tambahkan ER-nya. Ini menjadi komparatif dan menjadi superlatif kita tambahkan angrious. Kita tambahkan EST-nya. Dari marah, lebih marah, paling marah. Mungkin seperti itu artinya. Kemudian satu lagi contoh crazy. Ketika positifnya seperti ini menjadi komparatif jadi crazier. Kita tambahkan ER. Kemudian menjadi kata superlatif kita tambahkan craziest. Kita tambahkan EST. Craziest. Seperti itu. Kemudian yang keempat contoh kata sifat yang berakhiran huruf Y dan didahului huruf hidup, maka Y tidak diubah menjadi I tetapi langsung ditambahkan dengan ER atau EST. Seperti apa ini contohnya? Baik, contoh yang pertama joy.
positifnya, komparatifnya kita tambahkan er, choirs. Kemudian ada superlatif, kita tambahkan huruf est, choirs. Contoh yang kedua ada gay. Nah, ini positif. Menjadi komparatif, kita tambahkan er, gayers. Menjadi kalimat superlatif jadi gayers. Nah, yang kelima ini kata sifat yang terdiri dari dua suku kata atau dua pengucapan yang berakhiran dengan au, le, ar, some. Nah, ditambah dengan akhiran er dan est. Contohnya, contoh kalimat positifnya slow. Nah, ini menjadi apa? Komparatifnya menjadi slower. Kita tambahkan er ya ujungnya. Dan superlatifnya menjadi slowest. Kita tambahkan est. Contoh kata yang kedua simple. Simple ya. Kalimat positifnya simple. Kalimat komparatif menjadi simpler. Simpler. Simple. Simpler. Kita tambahkan er. Kemudian jadi kalimat superlatif dan menjadi simplest. Kita tambahkan est. Nah, ini contoh katanya. Yang keenam, ini ada kata sifat yang terdiri dari satu atau dua suku kata yang berakhiran huruf e ditambah dengan r atau st. Contoh kata positifnya yaitu able. Nah, ganti ya, kita ganti cut. Kita ganti cut positif. Komparatifnya menjadi cutter. Kita cutter ditambah er. Superlatifnya menjadi cutters. Kita tambah est. Nah, kemudian ada kata selanjutnya fine. Ya, fine. Menjadi komparatif itu menjadi final. Kita tambahkan er. Menjadi superlatif menjadi finest. Finest kita tambahkan est. Yang ketujuh, ini kata sifat yang terdiri dari dua suku kata atau dua pengucapan yang tekanan suaranya jatuh pada satu kata suku kata kedua atau lebih ditambah dengan more atau most. Ini pengucapannya lebih dari dua. Misalnya, contohnya pas kalimat positif, kata positifnya beautiful menjadi more beautiful. Nah, komparatifnya menjadi kita tambahkan dengan kata more beautiful. Nah, menjadi kata superlatif kita tambahkan most beautiful. Kita cari satu contoh lagi. Care. Nah, careful atau careful. Nah, kata positifnya careful menjadi komparatif kita tambahkan more careful. Nah, ketika menjadi kata careful ini menjadi superlatif kita tambahkan most careful. Ini artinya cantik. Ini paling cantik. Lebih cantik, yang ini paling cantik. Sedangkan ini hati-hati, careful ya. Hati-hati, lebih hati-hati, paling hati-hati. Kemudian contoh ke-8. Ini kata sifat yang dibentuk dengan cara tidak beraturan. Nah, contohnya kalimat positif. Kata positif
komparatif dan superlatif. Positifnya kalimatnya bad, katanya bad ya. Jadi komparatif jadi worse. Ini namanya misalnya tidak beraturannya. Kemudian superlatifnya menjadi worse. Jelek, lebih jelek, paling jelek begitu ya. Kemudian kata good, good lagi ya. Komparatifnya jadi apa? Jadinya better. Kemudian superlatifnya jadi best ya. Baik, lebih baik, paling baik. Perhatikan beberapa bentuk kata sifat yang tak beraturan ini. Positifnya far, contoh. Kemudian menjadi komparatif menjadi far more. Nah, kita tambahkan er. Jadi superlatif kita tambahkan far most. Nah, begitu. Contoh ya. Masuk kita ke contoh, beberapa contoh penggunaannya dalam kalimat. Contoh kalimatnya. Yang pertama, kita ambil kata former. Nah, artinya yang lebih, yang tadi atau dahulu, lebih dulu. Kalimatnya gimana? He prefers the former book. Nah, former sini ya. Dia lebih menyukai buku yang tadi. Nah, kemudian contoh kalimat yang kedua, letter. Kita ambil kata letter. Yang belakang artinya lah. Kita gimana sih contoh kalimatnya? Kita buat Arnett will take the letter bus. Artinya apa? Arnett akan naik bus yang belakangan. Letter. Kata letter. Kemudian contoh kalimat selanjutnya yaitu latest. Yang terbaru, last. Yang terakhir. Contoh kalimatnya, what is the last information of the case? Nah, artinya apa? Bagaimana informasi terakhir atau terbaru kasus itu? Last. Contoh kalimat selanjutnya kita pakai last. Pakai last. Kata last. Contoh kalimatnya, that is my last opportunity. Artinya, itulah kesempatan saya yang terakhir. Last. Terakhir artinya last. Nah, itu terakhir, contoh terakhir. Kata older. Contoh kalimatnya gimana? Budi is older than Wati. Artinya Budi lebih tua daripada Wati. Nah, lebih tuanya itu kita pakai apa? Older. Older. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan the as of the degree of compression in adjective. Penggunaan tingkat perbandingan dalam kata sifat. Yang pertama ada positive degree atau tingkat positif. Rumusnya as plus positif plus as. Contoh kalimatnya, that student is as clever as this. Artinya siswa itu sepandai siswa ini. Karena itu dalam bentuk positif. Yang kedua adalah comparative degree atau tingkat komparatif. Rumusnya komparatif plus than. Contoh kalimatnya, that girl is more beautiful
April. Artinya Adriana paling cantik di antara semua gadis itu. Most beautiful, paling cantik. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk perbandingan yang lain. Yang pertama, positive degree atau tingkat positif. Contohnya katanya the sum. Contoh kalimatnya, my bag and your bag are the sum. Artinya tas saya dan tas Anda sama. Kemudian contoh lagi, the sum as. Contoh kalimatnya, my pen is the sum as your. Artinya pena saya sama dengan pena Anda. Kemudian yang kedua, ini adalah comparative degree atau tingkat komparatif. Nah, contoh katanya more than. Contoh kalimatnya, he has more books than me. Artinya dia mempunyai buku lebih banyak daripada saya. Nah, more than. Kemudian ada contoh kata lagi, fewer than. Contoh kalimatnya, Anson has fewer books than Arik. Artinya Anson mempunyai buku lebih sedikit daripada Arik. Nah, kemudian yang ketiga ada superlative degree, tingkat superlatif. Tingkat perbandingan yang menunjukkan seseorang atau sebuah benda dikatakan melebihi atau mengungguli semua orang benda yang sama macamnya, maka digunakan tingkat superlatif. Nah, contoh katanya the most. Contoh kalimatnya, Nirwan has the most book in our class. Artinya Nirwan mempunyai buku paling banyak di dalam kelas. Kemudian kata selanjutnya contohnya the fewest. Contoh kalimatnya, Ramon has the fewest book in our class. Artinya Ramon mempunyai buku paling sedikit di kelas kami. Itu ya, fewest. Itu contoh perbandingannya. Kalau yang pertama itu tingkat positive degree itu untuk tingkat perbandingan yang menunjukkan dua orang atau lebih atau benda dikatakan sama untuk sifat tertentu, maka digunakan. Kemudian kalau comparative degree itu tingkat perbandingan yang menunjukkan salah seorang atau salah satu diri atau dua orang atau benda memiliki sifat lebih ya. Ini sama, lebih, paling. Kalau yang superlatif itu perbandingan menunjukkan sebuah benda dikatakan melebihi, mengungguli semua orang atau benda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa aspek pembuatan bentuk komparatif dan superlatif. Superlatifnya secara tidak teratur. Contoh, kata positifnya badly. Jadi ketika menjadi kata komparatif ditambahkan menjadi worse. Menjadi superlatif menjadi worse. Tambah ganti est menjadi n. Kemudian kata selanjutnya kata positifnya early. Komparatifnya menjadi earlier. Kemudian superlatifnya menjadi earliest, earliest. Nah, contoh dalam kalimatnya positive degree rumusnya as plus positif plus as. Contoh kalimatnya, Rinaldo runs as fast as Rinaldi. Artinya Rinaldo berlari sangat cepat dengan Rinaldi. Ini bentuk kalimat dalam positive degree. Kemudian yang kedua ada comparative degree. Nah, rumusnya comparative plus 10. Contoh kalimatnya, I work more slowly than him. Saya berjalan lebih pelan daripada dia. More artinya lebih.
degree of comparison seperti halnya kata sifat. Untuk menerapkan kata kerjanya, tingkat perbandingan dalam kata keterangan sama seperti kata sifat, memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, the positive degree atau tingkat biasa. Yang kedua, the comparative degree atau tingkat lebih. Yang ketiga, the superlative degree, tingkat paling. Kemudian, beberapa kata keterangan yang memiliki tingkat perbandingan seperti kata sifat dan dibentuk dengan cara yang sama. A. Jika adverb terdiri dari kata suku, adverb terdiri dari satu suku kata dengan menambahkan er. Kalau satu suku kata ditambahkan er untuk komparatif dan est untuk superlatif, dan kalau superlatif ditambahkan est. Bagaimana contoh katanya? Seperti ini. Deep, komparatif jadi deeper, tambahkan er. Superlatifnya menjadi deepest, tambahkan est. Contoh kata selanjutnya fast, superlatifnya faster, tambahkan er. Superlatifnya ditambahkan fastest, est. Begitu. Kemudian B. Selanjutnya, jika adverb berakhir li, komparatif dibentuk dengan menambahkan more untuk komparatif dan most untuk superlatif. Ini dengan menambahkan more dan most. Seperti apa contoh katanya? Mari kita simak. Nah, seperti ini contohnya. Ability. Ini positifnya, bentuk positif. Bentuk komparatifnya menjadi more ability. Bentuk superlatifnya menjadi most ability. Nah, kemudian selanjutnya contohnya katanya beautifully. Komparatifnya menjadi more beautiful dengan menambahkan kata more. Kemudian bagaimana menjadi superlatif? Kita tambahkan most beautiful. Nah, demikianlah penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Tidak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, terima kasih.